Well, hello Klinomaniak. Selamat datang kembali di channel ini bersama gue Willy yang selalu siap untuk menemani perjalanan hidup lo. Di video ini gue akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Pernah nggak lo disakitin sama orang lain? Buat lo yang pernah disakitin, yuk share pengalaman lo di kolom komentar. Kita saling berbagi rasa sakit biar kita bisa ngerasa lebih ringan dan juga menjadi lebih kuat untuk menjalani hari. Gue yakin, kita semua pasti pernah disakitin sama orang lain. Mau itu dihianatin, atau dibohongin sama orang yang kita percaya banget, ya banyaklah dari kita yang mungkin pernah ngerasain kejadian yang bikin kita malah jadi susah percaya sama orang kan. Dan gue tahu gimana rasanya, pasti sakit banget. Gue tahu gimana rasanya udah percaya sama orang, tapi malah dihianatin. Atau lo udah deal gitu sama sesuatu kan, ujung-ujungnya dealnya dirubah-rubah terus kan. Sampai akhirnya kadang kita juga jadi capek dan mutusin buat gak percaya lagi. Kalau memang lo pernah ngerasa disakitin, lo berada di video yang tepat. Tapi sebelumnya, gue sarankan kalian untuk ambil snack atau minuman biar kalian bisa enjoy dengerin penjelasan gue. Dan ya, pembahasannya penting dan cukup panjang. Jadi, siapin buku catatan dan pulpen biar lo bisa tulis poin-poin penting di video ini. Karena bisa jadi, selama ini lo itu memiliki trust issue akibat pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Dan trust issue ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari lo. Jadi, apa sih itu trust issue? Trust issue adalah situasi ketika seseorang mengalami rasa sulit percaya pada orang lain yang disebabkan oleh beberapa faktor tertentu, seperti dihianati, disakiti, dikecewakan, diabaikan, dan lain sebagainya. Orang-orang yang punya trust issue ini cenderung punya pandangan pesimis terhadap manusia, kayak mereka tuh selalu beranggapan bahwa orang lain itu punya niatan buruk sama dia. Meskipun pada realitanya, ya sebenarnya orang itu kan nggak selalu punya niatan buruk kan? Lalu pertanyaannya, kenapa orang bisa punya trust issue? Nah, biasanya, penderita trust issue ini punya pengalaman yang kurang menyenangkan sebelumnya. Atau bisa jadi trust issue-nya ini disebabkan oleh rasa takut dan trauma. Dan apabila trust issue ini udah menguasai dirinya, biasanya hal ini akan tampak berbarengan dengan pikiran-pikiran yang negatif. Seperti berspekulasi bahwa orang-orang di sekitarnya itu akan melukai, mencelakai, ataupun mengkhianati. Dan pada akhirnya, mereka yang punya trust issue ini lebih memilih langkah yang sederhana. Yaitu langkah buat, ya udahlah, gak usah percaya lagi sama orang aja gitu. Langkah ini mereka ambil untuk menghindari rasa sakit dan kekecewaan yang kerasa negatif banget buat dia. Nah, sekarang gini, mungkin ada di antara lo yang bertanya, gue punya trust issue nggak sih? Nah, biar lo tahu, sekarang gue kasih tahu ciri-ciri orang yang punya trust issue. Lo coba compare ya sama diri lo sendiri nanti. Apa lo punya atau enggak? Oke, ciri-ciri yang pertama, suka jaga jarak. Kalau ada orang yang ngedeketin, orang yang punya trust issue ini kemungkinan besar akan menarik diri. Kesannya ya kayak nggak pengen aja gitu deket sama orang. Kalaupun dia pengen, biasanya emang tingkah lakunya itu nunjukin banget kalau dia tuh nggak pengen deket sama orang atau kenalan sama orang baru. Dan ini mungkin banget terjadi karena mereka takut. Takut untuk disakiti lagi, dan takut untuk mengalami pengalaman buruk lagi. Ciri yang kedua, susah percaya sama orang lain. Nah, karena trust issue itu tadi, kadang di diri mereka itu muncul perilaku-perilaku yang menunjukkan ketidakpercayaan itu. Contohnya, suka ngecek hal-hal pribadi di HP pasangannya. Ya walaupun sebenarnya balik lagi kan ke masing-masing. Dan emang masih jadi perdebatan juga apakah HP itu boleh dikasih ke pasangan atau enggak. Tapi di luar semua perdebatan itu, orang yang punya trust issue itu cenderung mencari kesalahan pasangannya. Dan ini nggak sehat. Bukan berarti lo itu nggak boleh cemburu atau cemas. Cuma, kalau ini sampai ngeganggu kehidupan lo, mungkin lo punya trust issue yang belum terselesaikan. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu cenderung punya pandangan yang pesimis atau negatif. Sama seperti yang udah gue sebutin tadi di awal, orang yang punya trust issue ini merasa setiap orang itu pasti punya intensi buruk sama dia. Mereka itu ngerasa kayak gak ada aja gitu manusia yang benar-benar tulus ngedeketin dia, atau temenan sama dia gitu. Semua orang itu dianggap egois dan punya intensi yang negatif sama dia. Nah, selanjutnya, protektif pada orang yang disayang. Sikap protektif ini sangat sulit dilepas dari orang yang punya trust issue, terlebih pada orang-orang yang sangat dia sayangi, entah itu keluarga, sahabat, kerabat, ataupun pacarnya. Hal ini dia lakukan karena khawatir apabila orang yang dia sayangi itu akan menyakiti, mengkhianati, atau melukai dirinya kelak. Nah, sikap seperti ini juga yang nantinya bakal menimbulkan sifat posesif dan cemburu yang berlebihan. Dan akhirnya, setiap hubungan yang dia jalani ini pasti akan rusak. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu sulit memaafkan orang lain. Orang yang punya trust issue ini cenderung mengaitkan kesalahan kecil dengan pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah dialaminya. Terutama, kesalahan kecil yang datang dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Misalnya nih,
telat ngasih kabar, atau lupa sama janji yang udah dibuat, atau yang lainnya. Ya walaupun sebenarnya kesalahan-kesalahan kecil itu masalah yang wajar. Cuma, kesalahan-kesalahan kecil ini justru akan berdampak besar bagi orang yang punya trust issue. Dan, mereka itu akan cenderung sulit untuk memaafkan. Oke, ciri-ciri selanjutnya yaitu merasa kesepian dan hampa. Rata-rata nih, seseorang yang punya trust issue akan menarik diri dari lingkungan. Dan dia juga enggan untuk memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Jadinya ya, dia itu akan terlihat asing di hadapan orang lain. Ya, bisa dibilang orang lain gak akan kenal sama dia secara mendalam. Hal ini yang membuat dirinya dirundung kesepian dan rasa hampa karena tidak mempunyai seseorang untuk bertukar cerita secara mendalam. Dan lambat laun, perasaan tersebut menyebabkan depresi dalam dirinya. Oke, sekarang kita cari tahu penyebab terjadinya trust issue. Nah, penyebab terjadinya trust issue pada diri seseorang itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Bahkan, hal itu bisa terjadi dari lingkungan terdekat kita sendiri. Contoh kayak keluarga, persahabatan, atau hubungan lo sama pacar lo. Nah, oke, gue sebutin ciri-ciri yang pertama. Penyebab yang pertama yaitu pengalaman dari masa lalu. Trust issue ini tumbuh dari pengalaman seseorang, baik itu di masa lalu ataupun masa yang sekarang. Nah, untuk di masa lalu, hubungan dirinya dengan orang tua itu punya peran yang cukup besar. Karena bisa dikatakan kalau keluarga itu merupakan lingkungan pertama kita tumbuh dan dibesarkan. Apabila seseorang telah mengalami sebuah kekecewaan, pengkhianatan, rasa sakit, ataupun pengabaian semasa kecilnya, atau paling tidak semasa remaja dulu, hal itu akan berdampak dan menyebabkan trust issue saat ia tumbuh dewasa. Dan kita semua tahu kan, semua orang itu pasti punya masa lalu. Tapi sikap kita dalam menghadapi dan menerima masa lalu tentunya berbeda. Bagi sebagian orang, masa lalu dapat melekat pada dirinya, tapi bagi sebagian orang lagi enggak. Penyebab yang kedua yaitu kejadian menyedihkan atau menyakitkan. Nah, kejadian menyedihkan atau menyakitkan ini akan menimbulkan traumatis yang cukup mendalam. Bahkan, bisa jadi sampai ia beranjak dewasa, dia akan selalu ingat akan kejadian itu. Misalnya nih, dia pernah dikhianati, disakiti, atau mungkin pernah kecelakaan, atau pernah terkena satu penyakit, atau bahkan kehilangan seseorang yang berharga dalam hidupnya. Dan gak hanya itu, pelecehan atau penyerangan baik secara verbal ataupun non-verbal dapat mempengaruhi rasa percaya seseorang terhadap orang lain. Hal ini tentunya banyak terjadi pada kasus penyerangan, seperti percobaan pembunuhan ataupun kasus pemerkosaan. Penyebab yang ketiga itu hubungan asmara yang tidak baik-baik saja. Trust issue juga bisa terjadi dalam ranah hubungan asmara. Contohnya, orang yang mengalami trust issue pernah dikecewakan oleh orang yang ia sayangi, seperti sering dibohongi, diselingkuhi, atau diperlakukan tidak baik lainnya. Nah, sekarang gue tanya, siapa di antara kalian yang pernah disakitin dulunya dan sekarang takut untuk memulai hubungan baru? Atau kalian yang pernah diselingkuhin sama pacar kalian dulu, sekarang begitu kalian punya hubungan yang baru lagi, kalian malah susah percaya sama pacar kalian, dan kalian selalu menganggap pacar kalian tuh bakal selingkuh.